Topik berikutnya, Mabes Polri menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani pada Senin 29 Juli. Pemanggilan Beni untuk menyelidiki pernyataannya tentang sosok berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Beni akan diperiksa pukul 2 siang di Bareskrim Mabes Polri Senin pekan depan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemanggilan Beni ini sebagai proses awal pengumpulan informasi tentang sosok berinisial T. Sebelumnya Beni mengaku sudah melaporkan sosok T ke Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam yang disebut Beni kebal hukum. Kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Sumatera. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Proses informasi yang kami dapatikan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Beni. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Pernyataan Beni Ramdhani di depan komunitas relawan pekerja migran Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Kamis 25 Juni menuai sorotan. Beni berani menyebut sosok yang mengendalikan judi dan scamming online di Indonesia dari Kamboja berinisial T. Ia bahkan mengklaim sosok berinisial T itu tidak pernah tersentuh hukum meski identitasnya diketahui. Menurutnya, ia sudah menyampaikan sosok T kepada Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam dalam rapat terbatas di Istana Negara. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Ditemui usai meresmikan operasional kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat, Presiden Jokowi mengaku tidak tahu. Ia meminta media menanyakan mengenai sosok berinisial T ke Beni Ramdhani. Terkait dengan pernyataan dari Pak Beni BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Saya nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana bilang, dari sekian banyak pelaku judi online yang terdeteksi, hampir semua memiliki huruf T. Ivan pun menegaskan PPATK tidak takut mengungkap siapa sosok T meski tidak dalam kapasitas melakukan penindakan. Ya, dalam konteks Satgas, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik dan rapat terakhir sudah clear, ditangani benar-benar sama Bareskrim. Kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama sudah pasti. Sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Sudah pasti ada. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum.
Sebelumnya pada pertengahan Juni, Presiden Jokowi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online dengan menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas. Dalam siaran persnya, Presiden bahkan secara tegas mengajak masyarakat untuk tidak terlibat perjudian, baik secara offline maupun online. Jangan judi, jangan berjudi. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online sejak bulan Juni lalu dan belakangan Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebut sosok berinisial T sebagai otak pengendali judi online dari luar Indonesia dan disebut juga sosok kebal hukum. Lalu apa yang membuat pemberantasan judi daring ini terkesan rumit? Kami bahas bersama Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Prof. Adrian, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sampai seorang Pak Beni berani menyebut inisial disebut sebagai pengendali judi daring dan kebal hukum. Dari analisis Anda, motif apa yang sebetulnya mendorong Pak Beni untuk bisa berani menyampaikan itu ke publik, Pak? Kalau soal motif tentu terserah beliau ya. Namun saya kira dari segi pemberian teladan sebagai seorang pejabat publik kepada masyarakat, maka kalau yang bersangkutan tahu tentang suatu peristiwa pidana, maka sebaiknya dilaporkan kepada kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti. Bukannya kemudian dijadikan sebagai suatu rumors atau sebagai suatu konsumsi politik. Maka saya menyambut baik langkah kepolisian untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan, dari beliau, dan moga-moga juga beliau kemudian meresponnya secara baik pula. Demikian. Oke, dan dijadwalkan Senin pekan depan tanggal 29 Juli, Pak Beni akan dimintai keterangan awal dalam proses penyelidikan kasus ini. Polisi harus, kalau mau mendalami kasus ini, mulai dari mana dulu polisi bisa mendalaminya, Pak? Ya, saya kira perlu diambil dulu keterangan lengkap dari yang bersangkutan. Jadi kalau kepada publik dikatakan tadi ya, pejabat atau orangnya bernama T, maka kepada kepolisian tentu tidak lagi hanya dikatakan T, tapi T siapa gitu ya. Nah, sehingga kemudian menjadi jelaslah apa yang menjadi informasi dari yang bersangkutan. Jadi saya kira ketika sudah dilaporkan kepada polisi, bisa saja kemudian lalu polisi menepis ya, menganggap bahwa keterangan dari Pak Beni itu sebetulnya mohon maaf itu rabis ya, atau tidak berguna gitu ya. Namun perlu dikembangkan dulu ya, silakan lalu kepolisian mengaksesnya. Sebab kalau kemudian tidak dinyatakan secara resmi oleh yang bersangkutan kepada kepolisian, maka dapat dianggap sebagai tadi mengetahui suatu peristiwa kejahatan, peristiwa pidana, tapi kemudian menyembunyikannya. Nah, ada tuh pasal pidananya. Jadi saya kira silakan dikembangkan dulu dan lalu kemudian kepolisian akan mengaksesnya. Begitu. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang saat pemerintah sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring ini sejak bulan Juni, tapi sampai sekarang kita belum mendengar pernyataan resmi hulunya dari beredar luasnya judi daring di negara kita. Memang sesulit itukah pemberantasan judi daring di negara kita, Pak? Nah, ini memang jadi masalah dan saya berkali-kali juga mengutarakan bahwa dari satu spektrum panjang ya judi online, hulu dan hilirnya, maka soal hilir kita sudah melakukan sesuatu, masyarakat juga sudah berbuat gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa yang hulu itu urusan pemerintah, urusan APH, dan ketika kemudian belum ada yang diperbuat dilakukan oleh APH, maka tentu kita bertanya-tanya apa sih sulitnya. Jadi saya kira saya kembalikan kepada APH apa yang menjadi kesulitan sehingga kemudian tak satu pun ya yang gede-gede itu dapat tersentuh begitu. Oke, pengusutan ini bakal menarik dicermati minggu depan tanggal 29 Juli 2024. Prof. Adrian, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore. Terima kasih. Topik diskusi lain hadir usai jeda. Kuasa hukum Saka Tatal menantang jaksa penuntut umum untuk membuktikan benar atau tidak bukti foto yang diajukan pihaknya sudah ada dalam berkas perkara terpidana kasus Vina. Kami akan segera kembali.